Pak Agus, kita lanjutkan kembali Pak. Tadi juga sudah dijelaskan salah satu dari 4 grand design strategi penguatan Bank Banten adalah akselerasi transformasi digital untuk menunjang ekosistem keuangan daerah. Persiapannya seperti apa, kemudian bayangan penerapannya nanti juga sudah dijelaskan. Nah itu baru 1 poin Pak Agus, bagaimana dengan 3 poin lainnya? Ya, ini memang punya 4 grand strategi yang kami prioritaskan untuk bagaimana membawa Bank Banten ini go to the moon, bahkan beyond than that, we go to the Pluto if possible, gitu kan. Nah, jadi 4 grand strategi ini kami beri nama strategic turnaround. Yang pertama, ya bagaimana kita memastikan bahwa pengembangan modal insani ini bisa berjalan dengan baik. Jadi kami berorientasi bahwa people ya ini harus betul-betul memiliki satu kejelasan KPI, kemudian juga kami terus melakukan perbaikan dari sisi restruktur organisasi, pemberian penghargaan berdasarkan pencapaian, dan juga memperkenalkan budaya perusahaan baru, trust gitu. Nah juga setelah people ya kami juga terus mengupayakan bagaimana penguatan modal dan likuiditas ya. Jadi kami terus memperkuat dukungan dari pemerintah dan juga para investor dalam hal ini baik publik maupun perusahaan untuk bisa terus mendukung kami. Dan kemudian juga kami memperkenalkan skema ekosistem keuangan daerah. Ya, ekosistem keuangan daerah ini seperti yang mungkin semua sudah tahu bahwa Banten ini sangat potensial sekali. Di sebelah utaranya itu adalah industri, kemudian di selatannya itu adalah pertanian dan pariwisata, dan potensinya sangat besar sekali untuk terus dikembangkan. Kemudian juga kami terus berupaya bagaimana pemenuhan modal inti BPD pada tahun 2024 itu sesuai PJK 12 ya tahun 2020 untuk mencapai 3 triliun ya di tahun 2024. Dan kemudian juga strategi yang ketiga itu adalah bagaimana penyelarasan model bisnis kami. Captive market kami adalah ASN, pensiunan, UMKM, ya, BPM juga termasuk. Ya, upaya-upaya kami juga terus mengembangkan pembiayaan yang berbasis sindikasi, ya, kerjasama untuk bisa memastikan bahwa kegiatan kredit yang produktif juga jalan di samping yang consumer tadi. Nah, jadi 4 grand strategi yang tadi itu ya kami harapkan berjalannya secara simultan ya seiring dengan upaya kami untuk mengakselerasi bagaimana di tahun 2021 ini bisa segera mencapai laba gitu. Baik Pak Agus, baik sebagai PT Bank Pembangunan Daerah atau PPD Banten atau Bank Banten, apakah ini juga cukup diuntungkan tidak Pak dengan Bank Pembangunan Daerah kemudian berada di daerah sendiri dari sisi kepercayaan sehingga program-program yang dijalankan ini akan lebih cepat pelaksanaannya dari perkiraan sebelumnya? Ya, sebelum saya ke Bank Banten, saya juga punya pengalaman di bank sebelumnya sebagai dirut juga di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan ya. Dari pengalaman itu tentunya memang dukungan dari pemerintah daerah menjadi hal yang sangat positif sekali untuk bisa membantu akselerasi pertumbuhan. Namun demikian keistimewaan dari BEX ini atau Bank Banten ini, di samping kami dapat dukungan saat ini dari pemerintah provinsi, dan mudah-mudahan tidak lama lagi kami juga sedang sudah melakukan roadshow kepada 8 kabupaten kota yang ada di Banten ya, itu juga bersiap-siap juga untuk segera membangun Bank Banten ini sebagai bank yang memang harus lebih besar lagi karena dari sisi kepemilikan modalnya jadi Bank Banten ini 78% ya dimiliki oleh pemerintah daerah dan kemudian 22% publik ya, sedangkan kalau di bank sebelum Provinsi Banten itu berpisah dari Provinsi Jawa Barat itu kan sekitar 13% ada di BJB ya. Nah oleh karenanya komitmen dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kota itu sudah sangat besar sekali untuk bisa mendukung Bank Banten ini menjadi lebih besar lagi dan menjadi kebanggaan dari Provinsi Banten.
karena kemarin juga sudah dilakukan komitmen dari Persatuan Urang Banten ya terhadap Bank Banten ini, bagaimana Bank Banten ini harus bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri dan kemudian juga bisa terus membantu pengembangan ekonomi yang ada di Provinsi Banten. Begitu. Ya, dalam hal